Prosedur pelaksanaan layanan biblioterapi umumnya mencakup beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, menentukan jenis dan format biblioterapi yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan informasi, mengumpulkan sumber informasi relevan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan database lainnya. Yang ketiga, penyusunan, menyusun informasi dalam format biblioterapi yang sesuai seperti APA, MLA, atau Chicago. Yang keempat, verifikasi, memeriksa keakuratan dan kelengkapan data biblioterapi. Yang kelima, menyampaikan penyediaan biblioterapi yang telah disusun kepada penggunaan pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, materi perencanaan layanan biblioterapi. Perencanaan layanan biblioterapi melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, identitas kebutuhan klien untuk menentukan tujuan terapi. Selanjutnya, pilihan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan tersebut, baik fiksi maupun non-fiksi. Rencanakan sesi interaksi di mana klien bisa mendiskusikan bacaan dan mengkaitkan dengan pengalaman pribadi mereka. Selanjutnya, terakhir, evaluasi efektivitas layanan secara berkala dan sesuaikan pendekatan jika diperlukan. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan layanan biblioterapi. Pelaksanaan layanan biblioterapi biasanya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, seseorang profesional seperti terapis atau konselor mengidentifikasi kebutuhan emosional atau psikologis klien. Kemudian mereka memilih buku atau materi bacaan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Setelah itu, klien membaca materi tersebut dan mendiskusikan dengan profesional untuk mengaitkan bacaan dengan pengalaman pribadi atau perasaan mereka. Proses ini dapat dilakukan secara individu atau dalam kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dina. Evaluasi layanan biblioterapi. Evaluasi layanan biblioterapi umumnya melibatkan penilaian efektivitas program dengan cara mengukur perubahan dalam kondisi psikologis atau emosional klien sebelum dan setelah sesi. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, kuesioner, atau pengamatan perubahan perilaku. Selain itu, umpan balik dari klien mengenai relevansi dan dampak bacaan juga penting untuk mengevaluasi apakah buku yang dipilih sesuai dengan efektif dalam membantu mereka mencapai tujuan terapi. Selanjutnya, analisis layanan biblioterapi. Bentuk layanan biblioterapi dapat mencakup 1. Individu. Terapi ini melibatkan 1-on-1 antara terapi dan klien. 2. Biblioterapi kelompok. Dalam setting kelompok, terapi menggunakan buku atau materi bacaan untuk memfasilitasi diskusi dan interaksi antar peserta. 3. Berbasis buku. Ini melibatkan penggunaan buku yang dirancang khusus untuk tujuan terapeutik. 4. Kesehatan mental. Dapat mencakup bahan bacaan yang dirancang untuk mendukung kesehatan mental seperti buku tentang kecemasan, depresi, atau pengolahan stres. 5. Untuk pendidikan dan pengembangan pribadi. Ini mencakup penggunaan bahan bacaan untuk mendukung pertumbuhan pribadi dan pengembangan keterampilan seperti buku motivasi, pengembangan keterampilan interpersonal, atau manajemen waktu. Selanjutnya, tindak lanjut layanan biblioterapi. Tindak lanjut dalam biblioterapi melibatkan langkah-langkah 1. Evaluasi efektivitas. Setelah membaca materi yang direkomendasikan, terapis dari klien mengevaluasi bagaimana bacaan mempengaruhi perasaan dan perilaku klien. 2. Diskusi dan refleksi. Terapis membantu klien mendalami dan refleksikan pesan dan bacaan, menghubungkan pengalaman atau insting yang diperoleh dengan situasi kehidupan mereka. 3. Integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Terapis dan klien bekerjasama untuk menerapkan pelajaran dan wawasan dari bacaan ke dalam tindakan atau perubahan dalam kehidupan sehari-hari klien. 4. Pengaturan bacaan selanjutnya. Berdasarkan evaluasi, terapis dapat merekomendasikan buku atau materi tambahan yang lebih spesifik untuk melanjutkan proses terapeutik. Kesimpulan dari materi kami adalah biblioterapi adalah pendekatan terapi yang menggunakan bahan bacaan seperti buku, puisi, atau cerita
untuk membantu individu mengatasi masalah emosional, psikologis, atau sosial.